Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu bil Islam, Allahumma lakal hamdu bil Quran, Allahumma lakal hamdu bil iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailaha min azabin alim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi ba'asahu Allahu rahmatan lil alamin. Wa ba'du fa ya ibadallah, usiku wa nafsiya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Faman yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah Jumat yang kita harapkan senantiasa mendapatkan maunah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, dan tidak bosan-bosannya memaafkan dan mengampunkan kesalahan-kesalahan kita semua. Kembali lagi pada hari ini, tentu dengan inayah dan hidayah Allah tidak lain, kita semua sempat memenuhi panggilannya untuk rukuk dan sujud menyembah kepadanya, sekaligus untuk bersama-sama mengikuti tausiah Jumat yang disampaikan oleh Khatib. Bapak dan saudaraku yang saya cintai, di dalam Al-Quran ada sebuah ayat yang sangat pendek, sangat-sangat simpel. Barangkali sekali sebut orang sudah bisa hafal, karena ayat itu hanya disusun dari 10 huruf, tidak lebih. 10 min hurufu menjadi di ayat. Materinya juga cuma hanya pertanyaan. Tetapi kalau kita mau renungkan dengan penuh kesadaran, maka ayat tersebut mengandung lautan hidayah yang sangat luas, seluas langit dan bumi, sejauh masyrik dan maghrib. Nilai nasihatnya begitu menyentuh, nilai pengeringatannya sangat jelas.
dan bahkan nilai-nilai ancaman yang ada di dalamnya sangat ngeri. Ayat itu berbunyi seperti ini, fa aina tazhabun, kalian ini mau kemana? Fadakega ko tumelok lao. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya seperti itu? Kemana kalian mau pergi? Karena kita hidup di dunia ini, Bapak dan saudaraku, kita datang membawa misi. Kita hidup dengan suatu amanah, tugas besar. Kita tidak seperti dengan makhluk-makhluk lain, seperti binatang, seperti ikan, seperti unggas. Kita tidak seperti itu. Kita ini khalifah yang dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini dengan misi yang jelas, menesa agana katai Allah ta'ala na pancaji ki maka di Allah ta'ala fa aina tasabu ke aku melok lau nasabak mega di pallawanget tak dek na sadari ro misi, dek na sadari ro amanai ro tugas. Kan kita ini diciptakan, Pak, Bapak dan saudaraku sering mendengarkan ini ayat, wa ma khalaqatul insa wal jinna wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dehaku panjaji wijing ngesi bawa rupa tawe sangadina untuk beribadah, sangadina untuk makasihiyah. Apa sih itu ibadah? Agar dia semak kasihiyah. Kema kedaki sempaja, kema kedaki puasa, kema kedaki umrah, haji. Betul, itu semua termasuk ibadah. Tapi bukan cuma itu yang namanya ibadah. Ibadah itu luas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak menciptakan jin dan manusia kecuali beribadah. Artinya hidup berdasarkan ketentuan-ketentuan Allah dan jangan keluar dari situ. Itulah dia ibadah. Kita hidup berdasarkan ketentuan-ketentuan Allah, batas-batas yang telah ditetapkan Allah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikirim sebagai rasul untuk menyampaikan sekaligus menjelaskan dan mencontohkan bagaimana yang namanya beribadah itu. Jadi tadi maka ada sempaja mi Pak, tadi maka ada puasa mi, tadi maka ada haji mi. Luas yang namanya ibadah. Tapi bagi nak kada fungal Allah faina tasabu kega kotu pada melok lau. Nasabak mega ripal lawanget tak kalupa di kewajibannya. Karena apa? Karena angan-angan yang begitu besar, karena bayangan-bayangan fata morgana yang begitu indah, sehingga orang berusaha banting tulang, peras tenaga, pikiran siang malam tertuju bagaimana untuk mencapai angan-angan yang ia gambarkan itu. Banyak di antara kita nak pelok dapat tamat di TK anak-anak nak pilih memang ni TK yang berbobot, TK yang hebat. Sekalipun hebatnya itu bukan hebat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu cari SD favorit, lanjutkan SMP, kemudian kuliah ke perguruan-perguruan yang hebat. Karena apa? Dalam pikirannya, dalam otaknya, bagaimana anak saya bisa jadi sarjana yang hebat, supaya menduduki kedudukan yang besar atau memperoleh hasil yang banyak. Kan itu saja semua yang menjadi pemikiran kita, Pak. Bagaimana punya jabatan yang tinggi, bagaimana banyak harta, bagaimana disegani orang, bagaimana pokoknya keduniaan kita terlalu besar sampai kita lupa akhirat. Maka Tuhan berkata, aina tadhabun, kemana kalian mau pergi? Kekak tu bedel belok lau.
Berejama tesilolonan sampai jak Jumat kadang-kadang ditetang. Karena apa? Cari yang banyak. Mau kaya, mau hebat. Maka dibilang Allah Ta'ala alhaqumut takasur hatta zurtumul makabir. Iya itu teruk-teruk maegai musaffa gangkanu pada mati mana. Elok ko maegai, elok ko hebat, elok ko terkenal. Padahal ketika kamu mati, kamu tidak lebih daripada sepotong balok. Ya tidak akan bergerak kecuali digerakkan, tidak akan pindah kecuali diangkat sampai dibawa ke kuburan, diletakkan di liang lahat, kemudian ditimbun dan diinjak-injak sendirian di bawah kumur. Agak natiwi. Ajak terkada otona, ajak terkada motorona. Istri yang begitu setia pun kepada kita tidak akan ikut ke suaminya ke sana. Bahkan jam tangannya yang mahal dicopot, cincin-cincinnya dilepaskan, kemudian dia dibawa di kuburan. Tidak bawa apa-apa, Pak. Dia kan tinggi. Subhanallahiladzim. Ini biasa kena lufai. Sehingga kewajiban-kewajiban agama dia nafasi lolonan. Na'udzubillahi min zalik. Dia gagah jaminan Pak, maka ada pangkat nana agak senang selamat. Tidak ada jaminan kalau pangkat membawa selamat. Tidak ada jaminan kalau jabatan membawa selamat. Tidak ada jaminan kalau titel-titel yang kita sandang membawa selamat. Tidak ada. Bukan semua itu. Kalau kita bicara soal jabatan, mana lebih hebat daripada Haman, pembantu Fir'aun yang terkenal? Mana lebih hebat dari Fir'aunnya sendiri, Namrudnya sendiri, yang karena congkaknya merasa dirinya sudah sangat kuasa dan tidak ada lagi yang bisa menantang dia, maka dia berkata, ana rabbukumul a'la, iya natufuannu kami nama rajai. Jadi napa ca Allah Ta'ala nalena nangka ana rabbukumul a'la. Tetapi kemudian Fir'aun mati dengan tenggelam di bawah lautan. Na'udzubillahi min dzalik. Uwai nimpunoi padahal jagona luar biasa. Falalu hebatna nasing ngalena kuat tapi uwai nimpunoi. Subhanallahil adzim. Mak bicara kipat soal waramparan nasabah ia mana tu samanna ditaidi rupa tahu dek naga kita lebiran dia setnya waramparan. Yang penting banyak harta, yang penting banyak uang. Sampai kalau perlu dia beli rumah beberapa buah. Kemudian dilengkapi dengan kendaraan dan apa saja yang dia inginkan dia datangkan karena dia punya kemampuan. Tapi itu bukan jaminan, Pak. Siaga tunbiru kekayaan pada tahu sulit. Coba kita cari orang yang terkaya di Sinjai. Adakah yang sama dengan Yusuf Kalla? Orang yang terkaya di Makassar, orang yang terkaya di Jakarta, orang yang terkaya di dunia. Bahkan di dalam Al-Quran, Pak, kau bicara suhiran ni, inna karuna kana min qaumi Musa fabaga alaihim. Ia tu Karun umatna Nabi Musa. Ya dia sengai Karun nasabah aset tahu tu dia sekarung di telari mani karung atarung ngagaga nasabah karung mega orang parana. Tapi nama orang itu Karun. Min qaumi Musa, umatnya Nabi Musa. Fabaga alaihim. Ia kiamat tempoi kurang ngajarai. Sampai apa yang terjadi? Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Saya memberikan kekayaan kepada Karun. Berapa banyaknya, Pak? Siaga kan orang paranna Karun. Ala kalau komiseng. Inna mafatihahu latanu bil usbati ulil kuwa. Goncina bawang gudana dek nolim medera yang kota set di mitomawata.
Subhanallah. Kunci na bawang gudana dek noleh medela kota setting itu mawata. Jadi harus minta bantuan. Berapa gudang yang mau dikunci? Itulah dia karun. Sampai dinasehati, tapi dia tetap congkak dan kurang ajar. Sampai dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Saya mendapatkan itu karena saya ahli di dalam bisnis. Saya pintar mencari uang. Ya. Kehebatan saya. Lalu apa yang terjadi? Setelah dia puncak kecongkakannya, dia lakukan demo. Dipanggilnya istrinya, dipanggilnya anaknya, sekaligus pembantu-pembantunya, diberikan pakaian-pakaian yang terbuat dari emas, kemudian keliling kota pawai untuk menunjukkan kecongkakannya. Sampai-sampai orang yang melihat-lihat menggeleng-geleng kepala. Engkau makedah wah coba narit tolak rupung Allah Ta'ala pada padar. Engkau makedah sakalingan kau anu dek mutul diolo rupung Allah Ta'ala manimparing, tapi dek nak sadar. Akhirnya jalan sampai di rumah dia sendiri. Fa khasafna bihi wa bidarihil ar. Tiba-tiba istananya yang besar itu ditelan bumi, menganga bumi, dan istana itu turun bersama karun dan seluruh keluarganya. Dia tanya jaminan, Pak. Tanya jaminan. Jadi kalau kedefon Allah Ta'ala fa aina tazhabu kega kutufadelo lao betuanna. Kau matanda di fangkan ke kasih kuelok lah, kau sugi no ke kasih kuelok lah, kau terkanan no ke kasih kuelok lah. Ujung daripada perjalanan hidup ini kita mati, Pak. Kekuburan semua kita. Yang hebat kekuburan, yang kaya kekuburan, yang ilmuwan kekuburan, pokoknya semua kekuburan. Dan orang yang kekuburan itu tidak bawa apa-apa. Dan nanti di hari kemudian, seandainya tidak ada namanya pembalasan, Pak, tidak ada namanya hari kemudian, tidak ada maliki yaumiddin. Oke, selesai perkara. Tapi kita yakin, seyakin-yakinnya ada namanya hari kemudian di mana seseorang akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita dapat di sana? Yang kita dapat di sana apa yang kita tabung, Pak? Jadi situ ngene itu Pak berena puang Allah Ta'ala di lino ye anu elok dipakai lo di akhirat. Sadari ini, Pak. Pemberian Allah di dunia ini sarana alat untuk kita bawa ke akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Sapa ia salamana salamakenna akhirat mufakei agar onai reko puang Allah Ta'ala dilino. Yang dikasih ilmu, manfaatkan ilmu itu untuk mendapatkan akhirat, keselamatan di akhirat. Yang punya harta, pakai harta itu untuk mendapatkan keselamatan di akhirat. Begitulah seterusnya. Jangan sebaliknya. Harta membuat kita congkak, jabatan membuat kita kurang ajar, zalim kepada sesama, naudzubillah. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Napa na tutup Allah Ta'ala makana wala tansa nasibaka minad dunia. Ia kia ajak mua lupai ke kepentingan nu dilino. Betul nelo komande ya, taruh saya saja tempat berian maning. Tapi yang jelas Bapak dan Saudara, di hari kemudian nanti tidak ada yang kita dapat kecuali apa yang kita kirim lebih dahulu. Tidak ada, Pak. Kita beribadah ini untuk kepentingan di sana. Kita bersedekah, kita menyumbang untuk kepentingan di sana. Tapi yang kita kumpul dan kita timbung tanggung jawabnya di hari Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat kita paling terlambat masuk surga kalau toh kita selamat. Paling terlambat. Karena itu akan diproses. Nasabah yang itu nang kadiri nasabah Pak berefuang namanya kan nasurwaki puang Allah Ta'ala dek tajampai na'udzubillahi min zalim. Makanya Pak kita sadari aina tazhabun, kemana kalian mau pergi? Kita akan ke akhirat.
Padahal Quran maka wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Sito ngenedek gagana dupa rupa tawe jeso di mundi sang ngadinna aga furana karesoni watunna tuo dilino. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa yakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfiruh. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Siapa tahu bapak dan saudaraku, ada di antara kita yang menilai kalau khutbah kita ini terlalu arogan, suara hatib terlalu besar, sehingga tidak sesuai antara besarnya suara dan luasnya masjid. Betul bapak dan saudaraku. Tapi kalau sadari peko gabatina Nabi sallallahu alaihi wasallam basyaka tauba narampai hadis emak kena karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam izah katabah ya Nabi sallallahu alaihi wasallam koma basyaka tauba ala sautuhu malupu sadan wahmarrat ainuhu masyalla matanna washtadda gadabuhu samanna dingkalina misyai. Jadi sifat khutbahnya Nabi Pak keras suara, merah matanya dan seperti orang marah. Kenapa? Karena inilah banyak di antara kita yang tidak menyadari, banyak di antara kita yang gila, banyak di antara kita yang santai. Padahal kematian Pak mengikuti kita. Aja makin dikit malasa pato mati, kasiasi pato mati. Kematian selalu mengintai kita Pak. Di mana saja Allah Subhanahu wa taala menetapkan kematian kita, matilah kita di situ. Dan sekali lagi, semua akan kita tinggalkan. Disalaikan nacican esinin nasilit suratku. Jadi tenggeran lalu paparingeran na fongala ta'ala makadae jama'a mala wa addada mega tau mapak depungang warang parang napa na bilang-bilang ya kepa bolana tanya makada seti mi tanya makada 2 mi di Sinjai 2 memang di Padang katopa, di Jakarta katopa, di Surabaya katopa, karena kemampuannya memiliki itu semua. Lalu perhiasan keluarganya berapa gram? Istri yang pertama hampir 1 kilo, istri yang kedua ya setengah kilo, istri yang ketiga, istri yang keempat. Dilengkapinya keluarganya dengan perhiasan yang cukup banyak, harganya kita tidak tahu. Begitu pula rekeningnya di bank-bank sudah berapa besar, sampai miliaran di bank ini miliar, di bank ini miliar, di bank ini miliar. Maka di Allah Ta'ala jama'a amala wa addada. Napa depungan napa nabilang yahsabu anna ma'lahu akhlada. Nah sengi garo kumaiga na doi dek na tina jaji mate. Apakah mereka kira kalau sudah banyak uangnya, banyak hartanya, kematiannya tertunda? Kalla, kata Tuhan. Salah obat ini mah pikir. Layum bazanna fil hutama. Banyak orang dilemparkan ke neraka gara-gara harta. Banyak orang dilemparkan ke neraka gara-gara harta.
Kenapa? Karena hartanya tidak halal dia miliki, zakatnya tidak beres, kemudian sumbangan-sumbangannya kepada lapangan-lapangan sosial atau agama yang membutuhkan bantuan tidak ada perhatian. Dihitungnya itu berapa sampai dia mati, tidak ada manfaatnya apa-apa. Dan nanti di hari kemudian dia akan tidak bisa mempertanggungjawabkan harta yang dimiliki itu. Nauzubillah. Untuk itu kepada Allah Subhanahu wa taala marilah kita kembali, kita berdoa semoga kita senantiasa mendapatkan hidayahnya, hidayah petunjuknya, kita senantiasa mendapatkan kasih sayangnya dan sekaligus mendapatkan keridaannya. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhu wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la hamilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulik wa la tuzina yaumal qiyamati innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.